eh, apa itu ideologi ya? Pancasila itu kan ideologi ya. Kita ke definisinya, ideologi adalah share system of values, belief and attitude gitu ya. Nah, jadi ideologi itu adalah nilai-nilai, kepercayaan ya, dan sikap gitu ya. Itu ideologi gitu. Kenapa kita misalnya tidak suka dengan individualisme gitu ya? Karena nilai-nilai individualisme itu tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita yang kolektif, yang memperdulikan masyarakat, yang peduli dengan orang lain gitu ya. Meskipun sekarang orang sudah bergerak pada individualisme, tetapi itu kan karena tertekan oleh tekanan hidup ya, yang kemudian mereka masing-masing hanya memikirkan diri sendiri. Tapi pada saat ada momen-momen kebersamaan, sifat jati diri bangsa Indonesia itu akan muncul gitu ya. Kenapa misalnya pada saat awal Covid itu ya, ada sekelompok orang yang memberikan makanan, memberikan uang dan lain sebagainya, masker dan lain sebagainya. Itu karena memang pada dasarnya bangsa kita itu bangsa yang kolektif ya, tidak individualis gitu. Nah, itulah ya sistem value, belief dan attitude gitu ya. Pancasila itu adalah sistem value, belief dan attitude. Liberalisme, kapitalisme juga sistem value, belief dan attitude. Mereka adalah individualisme, sementara komunisme ini sangat kolektivisme, sama rata sama rasa gitu ya. Tidak ada pasar di sana, tidak ada kebebasan di sana. Tapi Pancasila itu di tengah-tengah, ada kebebasan, ada pasar, tetapi kemudian tetap memperhatikan masyarakat yang tertinggal, masyarakat yang kalah dalam persaingan pasar gitu ya. Jadi itulah posisi Pancasila di dalam range antara komunisme dan liberalisme kapitalisme gitu ya. Itu ya, system of values, belief dan attitude. Oke, ada ideologi tertutup dan ada ideologi terbuka. Apa ideologi tertutup? Ideologi tertutup adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Ini kata Romo Manis ya. Manis Suseno itu seorang profesor di Sekolah Tinggi Filsafat Jayakarta ya. Beliau pembimbing saya waktu ngambil S2 ya. Nah, Romo Manis mengatakan begitu gitu ya. Ideologi tertutup itu nilai-nilai yang mau menentukan secara mutlak gitu ya. Seperti komunis misalnya. Komunis itu mutlak, orang harus ikut ya. Dan tidak boleh ada pikiran lain gitu ya. Itu komunis, harus seperti tentara gitu ya, ikut. Nah, kemudian apa ideologi terbuka? Ideologi terbuka tentu sebaliknya ya. Ideologi yang di dalamnya itu masih dimungkinkan adanya kebebasan, adanya diskursus, adanya diskusi gitu ya. Itu ideologi terbuka. Pancasila itu ideologi terbuka karena di dalamnya bisa didiskusikan gitu ya. Berbeda dengan komunisme misalnya. Gitu ya. Nah, apakah ideologi tertutup harus ditolak? Ya. Kenapa? Karena tidak ada manusia atau sistem yang berhak menuntut ketaatan mutlak gitu ya. Semuanya harus taat tanpa boleh mengemukakan pendapat pribadi gitu. Itulah komunisme gitu. Dan itu tidak cocok dengan kita, meskipun kita ini ciri masyarakatnya kolektif sama dengan komunis, kolektif, tetapi kita kolektivitasnya itu kolektivitas khas bangsa Indonesia, di mana di dalamnya ada kebebasan, di mana di dalamnya ada diskusi, ada diskursus gitu. Beda dengan komunis yang sama sekali tidak ada diskusi. Kalau Anda lihat misalnya komunis di bawah Lenin di Rusia, di Soviet waktu itu penuh darah gitu ya. Setiap perlawanan itu langsung ditumpas gitu. Bagaimana juga komunis di Cina ketika komunisme Maoisme gitu. Itu juga seperti itu gitu. Karena memang itu ideologinya tertutup gitu. Berbeda dengan Pancasila yang terbuka gitu ya. Sama dengan liberalisme kapitalisme juga ideologi terbuka. Tetapi bedanya dengan Pancasila menganut kolektivisme,
mereka liberalisme kapitalisme itu individualisme, memang individu gitu ya. Yang dipentingkan itu kebebasan individu, harus sebebas-bebasnya gitu. Kalau di kita masih memperhatikan masyarakat ini masih oke tidak nih dengan perilaku kita gitu ya, itu kan orang kita. Kalau orang barat kan yang individualisme, bodoh amat mereka gitu, yang penting apa yang saya mau ya saya lakukan gitu. Karena mereka memang menganut sistem individualisme gitu ya. Oke. Kemudian ideologi terbuka. Nah, tadi sebaliknya ya. Ideologi terbuka adalah nilai yang tidak dipaksakan dari luar gitu ya, tetapi digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, budaya gitu ya. Seperti Pancasila, kata Bung Karno, saya tidak menciptakan tapi hanya menggali gitu ya. Sama kan? Digali dari kekayaan adat istiadat bangsa Indonesia, budaya bangsa Indonesia gitu. Nah, itulah kenapa kita sebut Pancasila itu sebagai ideologi terbuka gitu ya, karena tidak dipaksakan dari luar dan juga digali ya dari adat budaya bangsa Indonesia sendiri gitu. Nah, kemudian kata Bung Karno, yang penting dilakukan oleh generasi ke depan adalah nation and character building ya. Bagi saya, kata Bung Karno, bangsa adalah segerombolan manusia yang besar, keras, ia punya keinginan bersatu gitu ya, keras, ia punya karakter, persamaan watak, tetapi yang hidup di atas satu wilayah yang nyata, satu unit ya. Karena itulah yang harus dibangun, kesadaran itulah yang harus dibangun gitu ya, nation and character building. Nah, kemudian tentang dasar negara. Dasar negara merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila itu adalah dasar negara gitu ya. Jadi Pancasila merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Pancasila juga adalah ideologi nasional ya, adalah warisan ideologi. Ia merupakan suatu rumusan cita-cita. Jadi kalau dasar negara itu mendasari ya kehidupan bangsa, kalau Pancasila sebagai ideologi itu merupakan cita-cita. Ideologi itu cita-cita. Cita-cita itu kita itu adalah berketuhanan, berkemanusiaan gitu ya. Itulah cita-cita yang terus digapai. Pada saat kemanusiaan itu robek karena konflik gitu ya, maka kemudian setelah konflik itu selesai, kita tetap menggapai kemanusiaan itu. Itulah Pancasila sebagai ideologi.